Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Jatonggraheni, NIM 2023-79045. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanika tanah 2, konsolidasi, pemanfaatan tanah menggunakan metode Casagrande dan metode Taylor. Nah, konsolidasi adalah penurunan atau proses keluarnya air dalam tanah. Mengapa bisa keluar? Karena adanya beban, diberikannya beban. Beban apapun yang diberikan akan menekan tanah dan mengeluarkan air. Dari situlah terjadinya penurunan tanah atau konsolidasi. Nah, kita akan lanjut ke koefisien konsolidasi CV. CV biasanya kan ditentukan dari data hasil tes konsolidasi di laboratorium dengan menggunakan metode Casagrande ataupun metode Taylor. Kita akan ke metode Casagrande dulu ya. Nah, metode Casagrande itu ketika kita melakukan praktek di laboratorium, uh, biasanya kan kita akan mendapatkan grafik dari hasil praktek kita itu. Nah, biasanya, maka dari grafik itulah kita dapat grafik semilog. Nah, makanya itu kita akan terapkan di kertas skala semilog. Biasanya kan ordinat skala linear dan absis skala log. Nah, biasanya kan yang di sini uh, kalau sumbu X yang di bawah sini, sabar ya. Ini kan sumbu X yang di bawah sini, ini, itu waktu pemampatan tanahnya, ya, dengan simbol T. Nah, kalau untuk sumbu Y yang ini itu besar pemampatannya dengan lambang, dengan satuan delta H. Nah, setiap beban yang diberikan pada saat tes konsolidasi dihasilkan satu kurva delta H versus log T. Nah, inilah hasilnya. Nah, kita lanjut. Nah, kita kan mencari ini tentukan R0, R50, R100, T50, T100. Nah, caranya kan bagaimana sih bisa dapat 0, 50, 100, T50, lalu habis itu 100. Nah, contohnya saja T50 itu artinya waktu di mana derajat konsolidasinya sudah mencapai 50%. Nah, lalu kita tinggal saja berikut perpanjangan dua bagian kurva yang lurus pada pemampatan konsolidasi primer dan sekunder hingga berpotongan di titik A. Ordinat dari titik A, R100. R100 adalah pemampatan di akhir konsolidasi primer. Nah, kita tinggal tarik saja antara ini. Antara ini kan. Nah, ini kan garis parabolanya nih. Nih. Pada bagian awal dari kurva yang berbentuk parabola. Nah, ini kan parabola nih. Kita tinggal garis lurus saja. Garis lurus, garis lurus. Nah, habis itu pada bagian sekunder konsolidasi kita juga akan tarik garis lurus. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan garis yang bersinggungan antara primer dan sekunder. Nah, dari situlah kita akan tentukan lagi bagian A, bagian vertikal A, dan garis vertikal B. Nah, dimana kan kita harus carikan garis vertikal B itu kan T2 sama dengan 4 dikali T1. Nah, dari situ anggap saja di sini kan B. Di sini garis B, titik B lah. Nah, ya, anggap saya di sini melalui titik B. Buatlah garis datar I1. Nah, dari sini kan kita bisa tahu. Nah, kalau dapat garis di sini, ini berarti R0. Nah, R0. Karena di sini belum eh, derajat konsolidasinya masih 0%. Jadi kan kalau di sini kan kita harus mencari A mencapai dengan berapa jarak antara titik vertikal dan titik garis vertikal B. Nah, kita tinggal garis saja. Ini anggap saya di sini 1 cm. Anggap saya ini 1 cm antara tingginya garis vertikal A ke garis vertikal B. Nah, dari situlah nanti kita akan mendapatkan bagaimana cara mendapatkan R50 dan R50-nya. Nah, kita tinggal bagi dua saja. Nah, bagi dua nih. Nah, kita tinggal bagi dua saja. Jadi antara perpotongan akhir dari konsolidasi, yaitu dengan derajat 100%, ditambah dengan derajat konsolidasi yang masih 0. Nah, habis itu kita bagi dua, kita tambahkan, kita jumlahkan, habis itu kita bagi dua. Nah, dari situlah kita mendapatkan R50 dan T50.
Nah, dari kan di sini kan vertikal nih. Nah, dari potongan ini berapa, dari ininya berapa. Nah, jadi kan dia di tengah-tengah, jadi kan dia setengah. Nah, ini kan garis parabola. Nah, ini kan garis parabola. Nah, dari sini kan kita bisa tahu, kita bisa tentukan, kita tinggal masukkan rumusnya saja. CV, kita tinggal masukkan T50-nya, T50-nya, T besarnya berapa, terus kita bagi T kecilnya berapa, 50 juga. Nah, HDR-nya ya berapa. Habis itu kita bagi dia. Nah, dari situlah kita mendapatkan CV-nya. Nah, lanjut ya. Oh iya, saya lupa menjelaskan. Di sini kan sudah ada perpotongan nih, ya. Di sini kan ada perpotongan. Nah, kita tinggal tahu nih berapa angka perpotongannya. Dari titik perpotongan ini berapa sumbu S-nya. Nah, itu dari situ. Lanjut, habis itu kita lanjut ya ke metode trik. Nah, kita masuk pada metode Taylor ya. Nah, di sini kan terdapat grafiknya, dimana kan kalau pakai metode Taylor agak beda ya dari metode Casagrande, dimana kan data yang diplot dalam kertas linear bersama pemampatan delta H. Nah, akar waktu pembacaan pemampatan akar T. Nah, dimana kan kalau Casagrande kan dia pakai log T. Nah, tapi di sini kalau di Taylor dia pakai akar time. Tetapi untuk sumbu Y-nya tetap pakai dial reading R. Ya. Hanya samanya saja di bagian sumbu Y-nya. Nah, setiap beban yang diberikan pada saat tes konsolidasi dihasilkan satu kurva delta H versus akar T. Nah, menentukan R0 dan T0 urutan mengerjakannya, itu bagian yang lurus dari kurva diperpanjang sampai memotong sumbu ordinat titik A. Nah, berarti ini kan, nih, kita dari sini dulu, dari R0 ini, kita berpotongan dengan titik yang di sini. Nah, kan sudah dapat di sini. Nah, dari situ. Nah, habis itu kan perpotongan tersebut R0 sama dengan derajat konsolidasi U sama dengan 0%. Nah, dari situlah kita tentukan berapa jarak dari titik B ke titik C. Anggap sajalah di sini 5 lah. 5 cm. Nih. Anggaplah di sini 5 cm. Nah, dari situ langsung kita harus mencari jarak antara titik C dan B. Nah, dimana kan perpanjangan garis BC dan tentukan titik D semikian rupa sehingga panjang CD ada 0,5. Nah, panjang dari titik CD itu adalah 0,5 dari perpanjangan titik B ke C. Jadi kalau 5 cm berarti kan dari 0,5 ya, 0,15 ya. Jadi setelah kita hitungkan dari 5 cm ini, kita akan tahu titik ini. Titik ininya berapa. Nah, lalu hubungkan titik A dan D hingga memotong kurva di titik E. Nah, dari sini, dari I ini, kita tarik garis lurus. Sabar ya. Kita ulang. Nah, dari sini kan kita tarik garis lurus nih. Intinya di sini. Ya. Intinya garis lurus ya di sini dari titik A ke titik E. Ya, dari sini ke sini. Nah, dari sini kan nanti ada garis perpotongan dia. Nah, disitulah nanti kita mendapatkan R90 dan T90, akar T90-nya. Nah, dari situ, lalu kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Habis dari E sama dengan nanti kan akar T90, dan akar T90 itu akar T90 pangkat 2. Nah, dari sini, kan sini 5%. Nah, dan hari perpotongan dari sini.
Ini kan ada perpotongan dari titik E. Nah, kita tinggal masukkan saja langsung ke rumus. Nanti kita akan mendapatkan dari CV 90-nya. Nah, kan T besarnya kan 90, jadi hasilnya berapa, HDR-nya berapa, T, T kecilnya juga berapa, T kecilnya kan 90. Jadi ya sudah, kita tinggal masukkan, habis itu kita bagi, lalu kita akan mendapatkan CV 90-nya berapa. Nah, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Seperti pada ini, biasanya rumus ini digunakan ketika pada saat lapangan ya. Yang saya lihat dari tutorial yang ada di YouTube, beliau mengatakan rumus yang di sini biasanya digunakan pada saat di lapangan. Nah, biasanya kan kalau untuk rata-rata eh, kurang dari 60% ya kan kalau pakai rumus yang ini. Kalau untuk lebih dari 60% rata-ratanya pakai rumus ini. Kalau yang untuk bias atau tidak nanti bisa langsung pakai tabel variasi faktor terhadap derajat konsolidasi ini. Kalau derajat konsolidasinya ini, faktornya ini. Seperti itu. Ya. Oh ya, jangan lupa jika kurang untuk dimengerti bisa lanjut ke nonton saja YouTube ini. YT Pay Presents. Saya juga belajar dari beliau. Saya nonton tutorial YouTube dari beliau juga. Nah, baik, terima kasih eh, atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Dikarenakan saya juga masih dalam tahap belajar, semoga nanti saya kedepannya bisa menjadi saat presentasi seperti ini menjadi lebih bagus. Jika teman-teman masih belum mengerti atau sangat kurang dimengerti dari penjelasan saya, dikarenakan saya juga tahu kalau penjelasan saya belibet. Nah, kalian bisa nonton, teman-teman sekalian bisa nonton ini. Cari saja YouTube Pay Presence. Beliau yang menjelaskan tentang metode Casagrande dan Taylor. Dan karena kan saya juga lihat dari YouTube beliau. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya saya ucapkan terima kasih.